Halo, halo semuanya, para petani sawit. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ge. Semoga masih semangat dalam merawat kebun sawitnya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang faktor apa saja sih yang sebenarnya ya eh, yang bisa atau yang menyebabkan sawit ini bisa lebih cepat dalam pertumbuhannya, teman-teman. Jadi sawit yang saya miliki saat ini yang ada pada gambar ini umurnya sudah hampir 2 tahun, teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya itu ternyata ada yang cepat dan ada yang lambat, teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini sama yang sebelah ini. Nah, ini lumayan cepet juga ya, sama yang ini lagi. Nah, ini cepet besar. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor bagaimana perkembangan atau pertumbuhan sawit itu bisa cepat tumbuh ya. Kalau menurut saya ternyata yang pertama itu adalah faktor genetik, teman-teman. Jadi genetik ini adalah memang ada dalam bibit sawit itu sendiri. Setiap varietas atau setiap jenis kelapa sawit itu memiliki karakteristik ya, karakter dalam pertumbuhan, teman-teman. Pertumbuhan yang berbeda-beda ya. Ada cenderung yang memang jenis tanamannya itu yang cepat tumbuh, bahkan cepat mengeluarkan dompet, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang melihat di kebun teman-teman kan ada yang sudah mengeluarkan dompet, ini khususnya untuk di TBM ya, teman-teman ya. Jadi itu tergantung faktor genetiknya ya, jenis varietasnya, teman-teman. Bahkan di tempat saya ini ada yang pokoknya sudah besar, teman-teman, tapi dompetnya belum keluar. Nah, jadi kita sabar aja menunggu, teman-teman ya. Nah, itu faktor genetik, teman-teman. Nah, yang berikutnya faktor lingkungan. Nah, ini kalau menurut saya itu berpengaruh sekali, teman-teman ya. Faktor lingkungan salah satunya, apalagi ini di sekarang ya, di mau mendekati bulan Desember ya, itu biasanya curah hujannya ya lumayan, dan kebetulan di tempat saya ini sudah mulai hujan ya. Tadi siang hujan, jadi curah hujan itu mempengaruhi karena faktor air dalam tanaman sawit itu sangat dibutuhkan, teman-teman ya. Karena penyerapan air dalam tanaman kelapa sawit itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi curah hujan ini
terutama air sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit. Nah, di samping curah hujan ya, faktor lain dari lingkungan itu matahari, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menanam pohon itu usahakan pertama jarak tanam dulu ya. Jarak tanam jangan terlalu rapat agar dalam penerima sinar matahari itu memang full ya teman-teman. Memang tidak ada yang menghalangi untuk tanaman ketika menerima sinar matahari. Makanya kalau teman-teman misalnya kondisi lahannya itu semak belukarnya itu lebih tinggi daripada tanaman sawit, nah, coba lihat kenapa dia pertumbuhannya lambat ya, karena sinar matahari tidak kena langsung pada tanaman. Dia terhalang oleh tanaman gulma atau rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya faktor lingkungan, kalau menurut saya itu tanah, teman-teman ya. Ini kebetulan tanah yang saya pada kebun saya ini terus terang saja sebenarnya tidak terlalu subur, teman-teman, karena tanah yang ada pada ini ya, pada lahan ini dulu itu ini dulu tanamannya tanaman karet, teman-teman. Jadi bisa dibilang sudah banyak ya, sudah banyak diserap oleh unsur-unsur pada tanah ya, diserap oleh tanaman karet. Jadi makanya tanahnya ini tidak terlalu subur, teman-teman ya. Kelihatan sekali yang tumbuh di sekitar ini ya, ilalang. Biasanya tanah yang mencirikan subur itu bisa kita lihat dari yang tumbuh pada tanah itu, teman-teman ya. Biasanya kalau tanah yang subur itu biasanya yang tumbuh kayak putihan ya, kayak rumput-rumput, itu subur, teman-teman. Tapi kalau misalnya ilalang, habis itu akasia, kayu-kayuan yang jenis-jenis kayuan yang kayak seperti ini nih, tidak subur, teman-teman. Jadi tanah itu mempengaruhi sekali pertumbuhan, teman-teman. Nah, faktor berikutnya tentu tidak asing lagi, pemupukan, teman-teman. Nah, jadi kalau sudah tahu tanahnya itu tidak subur, maka kita harus rajin-rajinlah memupuk tanaman kita, teman-teman, supaya pertumbuhan sawitnya itu cepat, teman-teman. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara pemupukan, khususnya cara pemupukan tunggal, teman-teman. Nah, bisa teman-teman nanti melihat atau mencoba cara
pemupukan tunggal itu. Nah, yang berikutnya ya, selain faktor pemupukan yang tepat, dosis yang tepat, ya, faktor berikutnya yang sangat mempengaruhi itu adalah pengendalian hama dan penyakit, teman-teman. Nah, jadi hama dan penyakit itu tentu merupakan faktor penentu juga, faktor menghambat juga. Kalau misalnya kayak penyakit ya, penyakit misalnya pucuk busuk. Nah, itu kan kalau ini kan tanaman saya ini kan bisa teman-teman lihat sangat subur sekali, sangat hijau sekali. Jadi jangan sampai dan harus cepat kita tanggulangi hama, kumbang tanduk. Nah, itu karena kita harus bisa mengendalikan hama dan penyakit ya. Misalnya daunnya, nah ini saya sempat kemarin tuh daunnya bercak-bercak, teman-teman. Ini biasanya ilalang juga, anunya patah, batangnya patah, karena banyak penyakit, jenis penyakit yang ada pada tanaman sawit. Nah, itu kita cepat kita tangani, jangan kita biarkan ya. Biasanya kalau tanaman yang sudah berbuah itu buah busuk semacam, teman-teman ya. Jadi saya rasa itu adalah faktor-faktor yang menentukan bagaimana cepatnya ya pertumbuhan kelapa sawit. Baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton, menyaksikan pertumbuhan kelapa sawit ya. Untuk teman-teman sekali lagi yang di masa TBM, tetap semangat, jangan menyerah ya, walaupun kantong terkuras. Ya, betul sekali teman-teman ya. Jadi di masa TBM ini kantong sangat terkuras sekali, teman-teman. Oke, mungkin sampai di situ video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.